Apakah sudah masuk semua teman-teman? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita waktunya untuk TPR ya, praktikum selanjutnya. Untuk resepnya, silakan bisa dipresentasikan, nanti kita bahas sama-sama ya. Ini kok udah ada namanya, ini gimana toh? Ini belum dipindah toh ke jurnalnya. Yang dipresentasikan malah punyanya kakak tingkatnya. Ini sudah disesuaikan sama yang di buku apa belum? Halo, suara saya bisa terdengar? Oke, disini respon. Bentar, Bapak. Gimana? Baik, sebentar, Bapak. Belum.
Silakan bisa dijelaskan. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti mungkin kelasnya Nadia dulu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya meskipun kelasnya Cynthia sama kelasnya siapa? Aura Aura, ya. Bapak. Hmm. Nanti gantian ya. Ini kelasnya Nadia dulu yang presentasi. Minggu depan kelasnya Cynthia. Minggu depannya lagi kelasnya Aura. Jadi ngikuti terus. Meskipun kelasnya Aura sama kelasnya Cynthia di belakang masih ketinggalan satu pertemuan, nggak apa-apa. Nanti tetap presentasi aja. Pertemuan praktikum berikutnya. Untuk sementara ini kelasnya Nadia dulu yang presentasi ya. Gitu ya. Baik, Bapak. Oke, silakan Nadia. Baik, Bapak. Oke, saya mulai presentasinya untuk yang resep 1, natri karbonas, gliserin, aquades. Untuk kelengkapan resepnya, ada APT yang dikehendaki, yang kedua status pasien, yang ketiga ada tanggal penulisan resep, dan yang terakhir nama pasien. Sebentar, untuk yang slide 2. Untuk monografinya seperti yang tertera. Lalu untuk permasalahannya dan penyelesaiannya yaitu natri karbonas berbentuk sebuah blur dan larut dalam air. Sedangkan sediaan yang diminta adalah tetes telinga. Untuk penyelesaiannya, natrium karbonas dilarutkan dalam air. Lalu permasalahan yang kedua ada gliserin berbentuk cairan kental seperti sirup. Untuk penyelesaiannya, ditimbang dengan cawan porselin dan dicampur dengan air. Lalu untuk perhitungan dosis tidak ada, dan untuk penimbangan natrium karbonas sesuai dengan resep yaitu 0,25 gram atau 250 mili. Lalu gliserin 4,75 gram, aquades 10 cc atau bisa disamakan dengan 10 mili. Terus, Lalu untuk prosedur kerja, yang pertama adalah menyetarakan timbangan, yang kedua menimbang natrium karbonat sebanyak 250 mg, masukkan ke dalam beaker glass. Lalu untuk yang ketiga mengukur aquades, mengukur aquades 5 mili, lalu masukkan ke dalam beaker glass, aduk larut. Yang keempat, menara cawan porselen, menimbang gliserolum 4,75 gram, mengukur aquades 5 mili, masukkan ke dalam cawan, aduk homogen. Yang kelima, masukkan sediaan yang keempat tadi ke dalam beaker glass yang berisi larutan natrium karbonas, aduk homogen, tuangkan ke dalam botol tetes. Lalu yang keenam, tutup botol dan beri etiket biru, tandai pada telinga kanan dan kiri. Untuk tadi resep 1 jumlah dan kodesnya, jumlah airnya berapa, nah? bagaimana Bapak? Untuk jumlah airnya berapa? Untuk jumlah airnya 10 cc atau 10 mili, gitu Bapak. Oke. Terus, untuk etiket yang digunakan etiket warna, Biru. aturan pakainya, Aturan pakainya 2 kali sehari, 2 tetes telinga kanan kiri. telinga kanan dan kiri. Iya. Di kelengkapan resepnya coba. Minta tolong di kelengkapan resepnya. Ini Bapak. Nah, di situ apakah ada keterangan untuk telinga kanan sama kiri? Tidak ada Bapak. Nah, berarti kok kamu bisa memprediksikan itu telinga kanan sama kiri? Gimana harusnya?
Yang menjawab Bapak seharusnya ditaruh di kelengkapan resep, telinga yang Ya, dikehendaki. ya, di kelengkapan resepnya dimintakan ya. Untuk aturan pakainya di telinga yang dikehendaki yang mana? Telinga kanan, kiri, atau kanan kiri? Ya, Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dari Nadia tadi sudah jelas semua ya. Untuk penjelasan dari awal sampai akhirnya sudah benar, tinggal melengkapi yang ini aja. Dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk dosa pertama? untuk botol yang digunakan itu botol tetes telinga biasa ya, Bapak? Bekas apa? Botol tetes telinga biasa ya, Bapak, untuk botol yang Hmm, digunakan. hmm, yang ada Baik. pipetnya sekalian itu loh. Berarti Oke. botol drop ya Bapak? Hmm, ada kayaknya beli itu botol tetes telinga. Ada yang mau tanyakan? Berarti botol yang warna Nah, coklat ini ya, Bapak? iya. Oh ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada Bapak. Oke, kalau belum ada resep selanjutnya, silakan dari Nadia lagi atau mungkin dari temannya mau mempresentasikan. Nggak ada. Kalau belum ada Nadia lagi. Nanti ke depannya harapannya kelas lainnya bisa digantian ya. Jadi nggak harus Cynthia atau Aura yang jelaskan, tapi gantian sama anggota kelompok lainnya. Anggota kelas lainnya. Nanti mungkin ada nilai tambahan yang bisa diberikan. Baik Baik, Bapak. Bapak. Terima kasih. Silakan resep kedua. Siapa? Tetap Nadia lagi atau ada yang lain? Kalau nggak ada, minta tolong Nadia lagi aja. Please. Minta tolong, Nak. Nanti dapat nilai ya Nadia doa di pertemuan pertama. Baik, sebentar, Bapak. Ini untuk resep yang kedua, Gimana, Nat? baik. Untuk resep yang kedua, ada mentolum 0,1, oleum cacubut 3 mili, oleum cinnamomum, oleum santali, ana 1,5 mili, oleum kokos 4 mili, Misovac liniment, signal success eksternal. Lalu untuk Nggak, ketinggalan lagi. lalu untuk kelengkapan resepnya, yang pertama ada tanggal penulisan resep, yang kedua ada nama pasien. Untuk kelengkapan resep yang lain, saya masih belum menemukan, Bapak. Untuk monografinya,
bisa dilihat seperti yang tertera. Lalu untuk permasalahan dan penyelesaiannya, ada mentol berbentuk hablur. Penyelesaiannya dilarutkan langsung dalam minyak kayu putih, sinamomi, dan minyak cendana. Lalu untuk permasalahan yang kedua, satuan untuk semua minyak dalam bentuk mili. Maka penyelesaiannya adalah diabaikan dan langsung diukur menggunakan gelas ukur. Untuk perhitungan dosis sudah ada ya. Lalu untuk penimbangan, yang pertama mentol 0,1 gram, oleum cajuput sebanyak 3 mili, oleum sinamomi dan oleum santali sebanyak 1,5 mili, oleum koko sebanyak 4 mili, Lalu untuk prosedur kerja, yang pertama ada menyetarakan timbangan, menimbang mentol, menimbang mentol 0,1 gram, masukkan botol. Mengukur oleum cajuput sebanyak 3 mili dengan gelas ukur, lalu dimasukkan botol. Mengukur oleum sinamomi sebanyak 1,5 mili dengan gelas ukur, dimasukkan botol. Mengukur oleum santali sebanyak 1,5 mili dengan gelas ukur, dimasukkan dalam botol. Lalu mengukur oleum koko sebanyak 4 mili dengan gelas ukur, masukkan botol. Kocok botol ad homogen, tutup botol dengan rapat. Lalu tutup dengan kap botol, beri etiket dan label kocok dahulu. Oke, minta tolong ke depan lagi nanti sebentar, ke depan ke kelengkapan resep dulu. Oke, di sini kelengkapan resep, kemudian nama pasien. Udah, di sini nggak ada masalah ya untuk kelengkapan resepnya ke mana? Ke permasalahan. Oke, di permasalahan di sini ada perubahan ya. Di sini sebenarnya dia sudah garis besarnya sudah betul, tapi cuma di permasalahan itu harusnya dijelaskan dulu kelarutan mentalnya seperti apa. Ya, jadi untuk permasalahannya yang pertama itu mentol berbentuk hablur, heksagonal atau prisma dan larut dalam minyak atsiri ya. Mentol berbentuk hablur, heksagonal atau prisma dan larut dalam minyak atsiri. Maka penyelesaiannya dia dilarutkan dalam
oleum cacu putih tadi. Sampai sini bisa diikuti ya. Bisa, Bapak. Terus permasalahan yang kedua, Satuan untuk semua minyak. oke, satuannya dalam ini ya. Maka biji diabaikan dan diukur menggunakan gelas ukur. Oke, terus yang terakhir untuk yang ketiga, sediaan yang diminta dalam bentuk linimen maka dikerjakan langsung dalam botol penyelesaiannya. Jadi tidak perlu dicampurnya di mortar stamper ya. Jadi nanti maka dikerjakan langsung, jadi nggak pakai mortar stamper. Itu permasalahan Untuk yang ketiga. Gimana? Berarti untuk permasalahannya itu sediaan yang diminta bagaimana, Bapak? Sediaan yang diminta dalam bentuk linimen. Linimen itu minyak oles ya. Penyelesaiannya maka dikerjakan langsung dalam botol. Jadi kalau sudah sesuai dengan permasalahan penyelesaian nomor 3 tadi, maka tahap peracikannya semua bahannya dimasukkan dalam botol. Jadi dari awal menyetarakan timbangan, kemudian menimbang mentol 100 mg langsung masukkan dalam botol. Kemudian ukur oleum kayu putih, oleum gandapura, oleum santali itu berapa mili masukkan langsung ke dalam botol, kocok atau mungkin, kemudian baru ukur oleum kokos 4 mili masukkan dalam botol. Tutup botol itu semua dikerjakan dalam botol, nggak perlu pakai mortar atau stamper. Sudah? Untuk botol yang digunakan apa, Bapak? Ini kayak botol biasa untuk minyak urut kayak gitu. Botol apa ya? Mungkin botol biasa aja nggak apa-apa sih. Coba Botol biasa atau botol kelengkapan fresh resepnya ke care? depan. Ya, botol fresh care. Iya, Bisa dibuka ya botol fresh care. Coba bawa botol fresh care sama botol yang biasa. botol biasa, botol coklat itu ya, Bapak? Atau gimana? Coba kelengkapan resepnya. Oke. Jadi itu tadi ya, kelengkapan resepnya nggak ada masalah. Sampai sini ada mau tanyakan. Botolnya tadi coba bawa 2 aja, tapi kayaknya ini botolnya yang botolnya besar. Tapi ini 4 mili ya. Atau mungkin dari Bu Rita ada yang dikasih tahu apa nggak bahwa botolnya apa? Soal ini botolnya nggak sampai berapa mili, kebanyakan kalau nanti botol besar ya. Belum dikasih tahu Bapak untuk botolnya botol apa. Coba dibawa aja dua-duanya ya nanti. Nanti pas waktu praktikum saya mungkin ada pengarahan terlebih dahulu besok. Atau mungkin botol tetes begitu, Bapak? Atau botol coklat yang ukurannya paling kecil begitu? Nanti saya infokan aja ya, nyusul ya. Kayak gitu kayak dipakai. Itu bisa dibuka kan atasnya? Kayaknya bisa, Bapak. Belum mencoba untuk membuka. Bisa, Ini Bapak. masih diambilkan. Di bawah itu aja. Butuhnya sedikit ya memang minyak olesnya. Paling volumenya Iya. aja cuma sampai 10 mili.
Kalau yang botol ini persis seperti botol fresh gitu, Bapak. Hmm. Siap. Gitu mungkin. Terus Saya lanjutkan untuk resep yang ketiga ya, Bapak. ya. Untuk kelengkapan resep, yang pertama ada tanggal penulisan resep, yang kedua ada tanggal penulisan kopi resep, yang ketiga ada nama pasien, yang keempat ada umur pasien, yang kelima ada paraf apoteker. Lalu yang terakhir yang digunakan dianggap pipet baku. Untuk resep standarnya ada di garis makan FMS halaman 81 gram 0,300 Alimentapipus Signa Gergerisma. Untuk monografinya seperti yang tertera, untuk permasalahan dan penyelesaiannya, zinc klorid mengandung sedikit garam basa. Zinc klorid juga dilarutkan dengan sebagian air, maka pada pengenceran larutan yang telah disaring akan terjadi pemisahan dari zinc oksiklorid. Lalu untuk penyelesaiannya dilarutkan dengan seluruh aqua, kemudian disaring. Untuk permasalahan yang kedua, aset salisir berbentuk hablur, ringan, dan larut dalam 550 bagian air. Penyelesaiannya dilarutkan dalam air panas. Untuk yang benar 40 benar. Untuk yang benar 41,25 mili. Air panas dan air dingin 41,25 mili. Aluminis berbentuk massa hablur atau bukan hablur. Penyelesaiannya dilarutkan dalam aqua. Penyelesaian terakhir adalah oleum mentebib, merupakan minyak atsiri yang mudah menguap dan tidak dapat disaring. Penyelesaiannya dimasukkan terakhir setelah sediaan disaring. Untuk perhitungan dosis tidak ada. Lalu untuk penimbangan, zinc klorid 500 mg, aluminis 500 mg, asidum salicilikum 150 mg, aquades untuk melarutkan 41,25 mili, oleum mentebib 1 tetes, aquades at 150 gram. Lalu untuk prosedur kerja, yang pertama menyetarakan timbangan, yang kedua mengkalibrasi beker glass, lalu 41,
Mengkalibrasi beker glass 41,25 mili dan menara beker glass 150 gram. Lalu masukkan aqua panas ke beker glass, add tanda kalibrasi 41,25 mili. Lalu menimbang asidum salisilikum 150 miligram, masukkan ke dalam beker glass yang berisi air panas 41,25 mili. Aduk add larut. Mengukur aqua das 41,25 mili masuk ke beker glass. Aduk add homogen. Menimbang alumini kalium sulfat 500 miligram, masukkan ke beker glass, aduk add homogen. Yang keenam, menimbang zinki kloridum 500 miligram, masukkan ke beker glass, aduk add homogen. Yang ketujuh, tambahkan aqua das add 100 gram di atas neraca, kemudian diturunkan dan disaring menggunakan corong dan kertas saring. Masukkan ke dalam botol. Yang kedelapan, tambahkan oli metapip 1 tetes. Yang terakhir, tutup dan kap botol, beri etiket biru dan label P02. Ya. Oke. Jadi coba ke depan dulu, ke kelengkapan resepnya dulu. Oke, dari sini nggak ada masalah. Permasalahannya, Izin bertanya, Bapak. Hmm. Untuk aqua yang digunakan untuk melarutkan asid salisil itu apakah dibulatkan menjadi 41,3 mili atau bagaimana? Yang air mendidih 41,2 mili dibulatkan menjadi 41,3 mili, yang air dingin 41,25 mili dibulatkan menjadi 41,2 atau tetap menggunakan 41,25 mili. Yang 41,25 itu untuk apa? Tetap air panasnya 41,3, untuk air dinginnya 41,2 ya. Iya kan tadi kan di kelengkapan resep kan dilarutkan dalam air panas 41,25 mili. Nah, itu di perhitungan tetap ditulis 41,25 mili atau air mendidihnya 41,3 sama air dinginnya 41,2. Iya, air mendidihnya 41,3, air dinginnya 41,2. Apakah untuk pembulatannya itu ditulis di bagian kelengkapan resep? Enggak usah. Baik, Bapak, terima kasih. Terus, ada lagi yang mau tanyakan? Berarti untuk kelengkapan resepnya yang izin penambahan air begitu tidak usah ditulis ya Bapak. Benar seperti yang tertera ini ya Bapak. Berarti. Iya, sudah sesuai itu aja. Baik Bapak. Terus, ada lagi yang mau tanyakan? Untuk botol yang digunakan botol kaca 150 mili biasa ya Bapak berarti. Iya, 150 mili. Baik Bapak. Ada lagi yang mau tanyakan? Mungkin untuk permasalahan atau penyelesaian ada tambahan Bapak. Coba di, oh ya, enggak. Pak,
izin bertanya. Gimana? Untuk yang penyelesaiannya yang kedua itu tetap dilarutkan dalam air panas 30 mili dan air dingin 30 mili, apa menyesuaikan yang di perhitungan tadi, Bapak? Itu mohon maaf saya salah tulis Bapak. Belum saya benarkan lagi. Coba ke perhitunganmu. Untuk aquadisnya tadi belum saya benarkan Bapak. Diganti ya. Disesuaikan tadi jumlahnya kan 82,5. Jadi nanti 82,5-nya dibagi 2 ke air panas sama air dinginnya ya. Ada lagi mau ditanyakan? Bapak, untuk yang sediaan linimen tadi ada labelnya enggak? Untuk sediaan yang Linimen. tidak ada. Baik, Bapak, terima kasih. Sudah, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk pelabelan nanti menyesuaikan ya, kalau memang kan di obat luar nanti ya menyesuaikan labelnya apa aja yang ada. Ada lagi yang mau tanyakan belum? Untuk teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanyakan apa tidak? Sepertinya belum ada yang mau ditanyakan Bapak. Oke. Kalau belum ada, baik deh, saya akhiri pertemuan hari ini. Mungkin pas waktu berarti mungkin ada yang ditambahkan dari kita atau yang tim lab yang lainnya nanti akan ditambahkan pas waktu kalian berarti aja ya. Sekian saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.